Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Family Channel. Hai teman-teman, long time no see. Karena kepindahan saya dari tempat asal ke tempat penempatan saya sekarang setelah saya lulus CPNS tahun 2019. Nah sekarang saya sudah bertugas sekitar hampir 3 mingguan ya dengan ini ya. Nah oke, kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik untuk lulus CPNS. Ini baru part 1 ya, jadi nanti akan ada beberapa part cara saya agar bisa lulus CPNS tahun 2019 ini. Seperti yang sama-sama kita ketahui, biasanya pejuang NIP ini pasti tahu kalau untuk lulus PNS atau CPNS tentunya kita harus melewati tes ya. Kita lalui itu ada 2 tahap. Yang pertama itu adalah tes SKD namanya, tes seleksi kemampuan dasar. Itu mencakup tiga materi. Yang pertama itu ada namanya tes wawasan kebangsaan atau TWK. Yang kedua itu ada namanya tes intelijensi umum, dan yang ketiga itu ada tes kepribadian. Nah teman-teman harus melewati passing grade ketiga jenis tes ini untuk bisa lolos di SKD. Nah setelah lolos di SKD nanti akan ada perankingan, dan biasanya itu akan diambil melalui nilai tertinggi. Kedua itu adalah SKB atau seleksi kemampuan bidang. Nah jika kedua tes seleksi kemampuan dasar dan seleksi kemampuan bidang sudah terlewati dan teman-teman berhasil mendapatkan ranking pertama, maka insya Allah itulah yang akan lulus di seleksi CPNS. Banyak pertanyaan, bagaimana sih caranya, apa sih yang dilakukan? Coba dong, tolong dong tips dan triknya. Nah di sini akan Rezi bocorkan bagaimana caranya lolos di CPNS 2019. Yang pertama kali yang harus dipunya adalah tekad ya. Bagaimanapun itu yang paling mendasar sekali dalam diri kita adalah tekad. Bagaimana kemauan kita, kepercayaan kita kepada diri kita, dan kepercayaan diri kita, berbaik sangkaan kita kepada Allah gitu loh. Nah itu yang pertama adalah aku mau ikut, aku mau lulus, bismillah mudahkanlah ya Allah. Nah seperti itu, dan kita juga yakin gitu kan, kita juga yakin dan harus meyakini kalau kita lulus gitu untuk CPNS ini, lulus insya Allah aku bisa. Nah kan, jadi yang pertama itu adalah itu ya, tekad ya, tekad dan husnuzan kita sama Allah kalau kita akan lulus dalam CPNS gitu. Yang kedua itu adalah minta restu ya, minta restu. Nah kebetulan kemarin kalau Rezi dan Sami itu sama-sama, jadi kami sama-sama pengen memang untuk tes CPNS tahun ini. Jadi memang kami saling merestui dan meridoi. Kita juga minta restu pada orang tua kita, orang tua dan juga mertua dan adik-adik kita, saudara kita gitu. Jadi kita minta doa orang sebanyak-banyaknya, siapapun itu gitu kan, kenalan kita, guru kita, saudara kita, anak-anak murid kita minta doakan. Nah itu adalah yang kedua. Jadi yang ketiga adalah membuat jadwal belajar sendiri. Jadwal belajarnya yang kayak gimana sih? Ada 3 sub bidang yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan, kemudian tes intelijensi umum, yang ketiga adalah tes kepribadian. Nah kita harus bikin jadwal 3 ini. Nah seminggu itu kan ada 7 hari. Jadi teman-teman misalnya mau menetapkan hari liburnya kapan, jadi hari Minggu gitu. Hari Minggu adalah hari off. Kalau mau hari Minggu berarti kita punya 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi ada 6 hari kerja untuk belajar gitu jadwalnya. Nah kalau kan jadwalnya misalnya hari Senin itu TWK ya, hari Senin itu TWK, hari Selasa itu TIU, hari Rabu itu TKP, hari Kamis itu TWK lagi, hari Jumat itu TIU, hari Sabtu itu TKP. Nah jadi kalau untuk 6 hari pas dia. Jadi ada 2 hari TWK, TIU, TKP, ada 2 hari. Nah supaya nggak bosan gitu kan, itu kan tergantung dengan bagaimana cara teman belajar gitu kan. Kalau saya bikinnya seperti itu supaya nggak bosan, tapi ternyata di pertengahan jalan nanti ada rasa bosan. Nah boleh diganti, yang penting kita jadwal kita ada. Misalnya untuk TWK 2 hari ini selesai sekian bab, untuk TIU selesai materi ini gitu kan, untuk TKP selesai gitu. Jadi bagaimana kita enaknya gitu loh menyusun jadwalnya. Yang penting ada jadwal. TWK hari Senin. Hari Senin ini kapan mau belajar? Misalnya belajarnya pagi
Nah gitu ya, pagi misalnya mau sholat tahajud, setelah sholat tahajud belajar, berarti pagi sekitar jam 4 sampai jam 5 itu setelah tahajud, 1 jam udah selesai. Nah kemudian mau belajar lagi misalnya sore, nah sore jam 5 sampai jam 6, nah sampai jam 5 sampai jam 6, habis itu malam jam 9 sampai jam 10 lah gitulah. Jadi sehari itu ada 3 kali belajar ya, satu sepujian yaitu TWK gitu kan. Nah hari Selasa bikin juga kayak gitu lagi. Hari Selasa kapan jadwalnya? Tiu misalnya pagi jam berapa? Jam 4 sampai jam 5. Kemudian sore jam 4 jam 5 sampai jam 6 sore. Kemudian malam jam 9 sampai jam 10. Itu adalah waktu-waktu yang bisa kita gunakan. Kalau biasanya orang yang udah berumah tangga, karena udah punya anak dan lain-lainnya gitu kan. Jadi kan waktunya itu terbatas gitu. Nggak masalah. Kita tidak mempermasalahkan keterbatasan kita karena ada anak dan urusan lain-lain. Enggak, kita adalah mencari waktu yang tidak banyak, tidak lama, tapi berkualitas gitu, masuk gitu kan. Nah, jadi itu adalah cara yang ketiga ya. Oke, setelah jadwal belajar sudah fix, teman-teman silahkan dicatat jadwal belajarnya di kertas ya, catat di kertas jadwal belajarnya, kemudian teman-teman tempel. Di mana ditempel? Di tempat yang paling sering kita lihat, misalnya di kamar kita. Nah di kamar kita di mana tempat yang sering kita lihat, atau kita punya meja belajar, atau kita punya ruang belajar di mana kita sering melihat ke sana, kita sering ke sana melakukan sesuatu hal, maka sana ditempel. Jadi ketika kita lihat, oh iya aku nanti belajar loh, nah aku ini nanti belajar loh gitu. Jadi kita emang konsisten ya, konsisten dalam belajar, dipaksakan, karena kalau tidak dipaksakan tidak akan bisa. Intinya sih jadwal dibikin itu adalah untuk mengikat kita kalau kita punya jadwal, tapi kalau tidak kita bisa fleksibel gitu, kita bisa tentukan nanti aku akan kejar, aku akan ganti waktunya, seperti itu. Yang penting kita belajar dalam satu hari ada yang dibahas, harus dipaksakan, harus konsisten, karena berlatih makanya kita bisa gitu loh. Karena sebenarnya teman-teman, soal-soal ini adalah soal-soal yang udah kita pelajari. Seperti TIU itu adalah soal-soal yang pada umumnya sudah dipelajari ketika kita sekolah, mulai dari SD sampai SMA gitu. Jadi itu udah dipelajari semua. Cuman kita tinggal mulai merecall kembali yang ada di dalam otak kita dan kemudian mempelajarinya kembali bagaimana tips dan triksnya. Oke, that's all for today ya, part satunya. Nanti part 2-nya ada lagi tips yang lainnya. Jadi stay tune. Silahkan tunggu video berikutnya dan silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga mendapatkan kebermanfaatan dari video ini. Nah, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi ya. Kita punya banyak lagi informasi tentang bagaimana caranya untuk lulus PNS. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.